Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video kepada kalian tentang pengertian dari etika, norma, moral, budaya, budi pekerti, dan akhlak, serta fungsi-fungsi dan contoh-contoh dari hal tersebut. Mari kita mulai. Nah, kita mulai dari etika. Etika adalah sikap dan perilaku manusia yang dilakukan secara sadar untuk mematuhi atau mengikuti norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu dan menjadi pandangan baik buruknya seseorang. Fungsi-fungsi etika. 1. Tempat untuk mendapatkan suatu orientasi. 2. Dapat menunjukkan keterampilan intelektual. 3. Untuk mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. 4. Dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya. 5. Dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Manfaat etika. 1. Dapat membantu pendirian kita dalam berbagai macam pandangan. 2. Dapat membedakan mana yang tidak diperbolehkan diubah dan yang mana yang diperbolehkan diubah. 3. Mengetahui suatu masalah sampai dengan akar permasalahannya. 4. Dapat memakai nalar sebagai dasar acuan, bukan dengan menggunakan perasaan, yang dapat bisa merugikan banyak orang. Contoh etika. 1. Mematuhi peraturan sekolah. 2. Menghormati guru atau orang yang lebih tua dari kita. 3. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya itu norma. Norma adalah aturan atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku, dan agar mengetahui perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Fungsi-fungsi norma. 1. Dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Bisa mencegah terjadinya ketidaksalahpahaman di masyarakat. 3. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 4. Membantu mencapai tujuan bersama dalam bermasyarakat. 5. Menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan antar anggota. Manfaat norma. 1. Mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat. 2. Melindungi kepentingan atau hak orang lain. 3. Bisa menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. 4. Membatasi perilaku manusia agar tidak menyimpang. 5. Meningkatkan kerukunan antar warga negara. Contoh norma. 1. Membantu orang lain yang membutuhkan. 2. Bersikap jujur pada saat berbicara. 3. Menghormati sesama manusia. Selanjutnya moral. Moral adalah aturan-aturan mengenai sikap dan perilaku manusia yang membentuk karakter diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar mana yang baik dan buruk, dan sebagai pengatur manusia dalam berinteraksi antar sesama sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Fungsi-fungsi moral. 1. Moral bisa memberikan wawasan masa depan terhadap manusia. 2. Moral akan menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. 3. Moral dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan atau hawa nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Manfaat moral. 1. Memberikan motivasi. 2. Membentengi diri dari hal yang buruk. 3. Berbuat baik kepada sesama. 4. Pengendalian dan peraturan. 5. Menjadi manusia yang menghargai sesama. Contoh moral. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengucapkan terima kasih ketika mendapat pemberian dari orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain pada saat musyawarah. 4. Menjalankan ibadah tepat pada waktunya. 5. Berpamitan kepada kedua orang tua di saat hendak keluar. Selanjutnya yaitu budaya. Budaya adalah suatu gaya hidup ciri khas yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu dan menjadi pembeda dari kelompok atau masyarakat lainnya,
serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya dan tidak dapat diubah keadaannya. Fungsi-fungsi budaya. 1. Sebagai batas. Budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. 2. Sebagai identitas. Budaya memberikan rasa identitas ke anggota organisasi. 3. Sebagai komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap suatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. 4. Sebagai stabilitas. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Manfaat budaya. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai identitas suatu bangsa. 3. Menguatkan sikap nasionalisme masyarakat. 4. Memperkaya kebudayaan nasional. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh budaya, yaitu 1. Pencaksilat. Pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, khususnya dari Betawi. Dan pencaksilat ini biasanya ada pada saat acara palang pintu. Selanjutnya itu ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan sebuah ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti adalah nilai-nilai perilaku manusia yang diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma-norma yang ada di masyarakat atau bangsa. Fungsi-fungsi budi pekerti. 1. Sebagai pengembangan, yaitu untuk meningkatkan perilaku yang baik seseorang. 2. Sebagai perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan seseorang dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, sebagai pencegahan, yaitu mencegah perilaku negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Manfaat budi pekerti. 1. Untuk meningkatkan kesadaran seseorang. 2. Dihargai dan dihormati. 3. Meningkatkan SDM agar terciptanya manusia yang berbudi luhur. Contoh budi pekerti. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. 2. Membantu orang tua. 3. Menolong sesama teman. 4. Mengucapkan terima kasih jika sudah dibantu. Selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan baik atau buruk, dan sebagai penilaian baik buruknya seseorang terhadap pandangan orang lain. Akhlak sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Akhlak baik atau terpuji yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan secara sadar dan bersifat baik. Contohnya yaitu menghormati kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua, akhlak buruk atau tercela, yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan secara sadar dan bersifat buruk. Contohnya yaitu sebaliknya, yaitu melawan orang yang lebih tua dari kita. Fungsi-fungsi akhlak. 1. Membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. 2. Membentuk manusia yang suka tolong-menolong. 3. Membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. 4. Membentuk manusia yang tabah dan percaya pada diri sendiri. 5. Membentuk manusia yang sopan dan santun. Manfaat akhlak. 1. Dapat mengetahui sisi baik dan buruk pada manusia. 2. Tidak mudah terguncang oleh perubahan situasi. 3. Tidak mudah tertipu oleh fata morgana kehidupan. 4. Dapat menikmati hidup dalam segala keadaan. Contoh akhlak yaitu 1. Sikap rela berkorban. 2. Jujur. 3. Sopan santun. 4. Tawakal. 5. Adil. Kesimpulan. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hubungan semuanya itu hampir sama, yaitu membentuk karakter pribadi seseorang menjadi baik atau buruk yang dilakukan secara sadar
dan menjadi ciri khas atau pembeda seseorang dengan orang lain. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, sampai jumpa.